Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan pada ujian akhir semester mata kuliah Sistem Bisnis Data 01. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Abdul Aziz dengan nomor pokok 1970065 Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Prodi Sistem Informasi Universitas Nasional. Oke, langsung saja kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama adalah berikan penjelasan lengkap terkait jenis-jenis entity dan buatlah contoh ERD-nya. Sebenarnya kita sudah tahu atau kita yang sudah pelajari sebelumnya, entity merupakan kumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik atau saling berbeda. Simbol dari entity biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Selain itu, ada juga entity lemah yang dilemahkan dengan persegi panjang di dalam persegi panjang lebar. Kenapa dikatakan entity lemah? Sebab dia tidak dapat teridentifikasi secara unik. Contoh ERD-nya adalah seperti berikut. Berdasarkan ERD yang telah didefinisikan di atas, maka dapat ditentukan bahwa jumlah entity ada sebanyak 4, yaitu ada entity buku, anggota, petugas, dan peminjaman. Di dalam entity buku terdapat atribut-atribut antara lain ID buku, judul, pengarang, kategori, penerbit, dan tahun. Begitupun pada entity yang lain seperti anggota ada atribut ID anggota, nama, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Dan ada entity selanjutnya atau yang lainnya. Lalu ada relasi seperti dipinjam dalam peminjaman, merupakan relasi antara entitas buku dan peminjaman, yang mana memiliki arti bahwa buku dapat dipinjamkan oleh anggota dan disimpan di dalam pada entitas peminjaman. Korelasi antara entitas buku dan peminjaman adalah one to many, karena sebuah buku dapat dipinjam oleh banyak anggota. Lalu ada melakukan peminjaman, merupakan relasi antara entitas anggota dan peminjaman, di mana anggota yang melakukan peminjaman buku akan disimpan pada entitas peminjaman. Kardinalitas antara entitas anggota dan peminjaman adalah one to many, yang mana satu anggota dapat melakukan peminjaman dalam waktu yang sama pada lebih dari satu buku. Lalu ada peminjaman dilayani, merupakan relasi antara entitas petugas dan peminjaman, di mana semua proses peminjaman akan dilayani oleh petugas. Kardinalitas relasi antara entitas petugas dan peminjaman adalah one to many, karena satu petugas dapat melayani banyak peminjaman buku. Lanjut kita ke soal yang kedua. Pada batasan atau aturan dalam memspesifikasi hubungan generalisasi dan spesialisasi, terdapat istilah spesialisasi total dan spesialisasi sebagian. Jelaskan perbedaannya dan berikan contohnya. Batas spesialisasi total. Batas spesialisasi total itu merupakan batasan yang menerangkan bahwa setiap entity di dalam subclass harus merupakan anggota dari salah satu subclass. Sedangkan batasan spesialisasi sebagian adalah batasan yang menerangkan setiap entity di dalam subclass dapat merupakan anggota dari subclass yang diidentifikasi. Jadi perbedaannya adalah batasan spesialisasi total dan spesialisasi sebagian adalah spesialisasi total harus merupakan bagian dari salah satu subclassnya, sedangkan batasan spesialisasi sebagian dapat merupakan anggota dari subclass yang diidentifikasi. Contohnya adalah seperti berikut. Contoh spesialisasi total: entity pegawai harus termasuk subclass dari pegawai tetap atau pegawai honorer. Sedangkan
Yang ini batasan spesialisasi sebagian. Pegawai dapat merupakan anggota dari supply manager, teknisi, atau sales. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Berikan penjelasan serta contoh dari insertion anomaly, deletion anomaly, dan update anomaly. Anomali merupakan proses basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Anomali ini terjadi karena struktur tabel yang kita buat memiliki masalah. Masalah ini akan meningkatkan kompleksitas data dan menyulitkan dalam pemodifikasian data itu sendiri, sehingga harus dilakukan cara-cara yang disebut dengan normalisasi. Terdapat 3 cara anomali, yaitu ada insertion anomaly, merupakan error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat dari operasi menyisipkan atau insert tuple atau record pada sebuah relasi. Contohnya adalah seperti pada gambar berikut. Ini merupakan gambar relasi kuliah. Jika ada mata kuliah baru atau CS strip 600 yang akan diajarkan, maka mata kuliah tersebut tidak bisa diinsert atau disisipkan ke dalam relasi kuliah di atas sampai ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Lalu ada delete anomaly, merupakan error atau kesalahan yang terjadi akibat operasi penghapusan atau delete terhadap tuple atau record dari sebuah relasi. Contohnya adalah mahasiswa dengan NIM 92425 memutuskan untuk batal ikut kuliah CS strip 400 karena ia merupakan satu-satunya peserta kuliah tersebut. Maka bila record atau tuple tersebut dihapus atau di delete, akan berakibat hilangnya informasi bahwa mata kuliah CS 400 biayanya 150. Lalu yang terakhir ada update anomaly, merupakan error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi perubahan atau update tuple atau record dari sebuah relasi. Contohnya adalah seperti ini. Biaya kuliah untuk mata kuliah CS 200 akan dinaikkan dari 75 menjadi 100. Maka harus dilakukan berapa kali modifikasi terhadap record atau tuple mahasiswa yang mengambil mata kuliah CS 200 tersebut agar tetap konsisten. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir adalah penjelasan lengkap terkait tahapan proses normalisasi. Normalisasi adalah suatu teknik untuk mengorganisasi data ke dalam tabel-tabel memenuhi kebutuhan pemakai di dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kerangkapan data, untuk mengurangi kompleksitas, dan untuk mempermudah pemodifikasian data. Proses normalisasi itu ada 2. Yang pertama yaitu ada data diuraikan dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Yang kedua, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut belum dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi tabel yang optimal. Berikut adalah tahapan-tahapan normalisasi. Ada bentuk tidak normal, menghilangkan peluang grup. Bentuk normal pertama atau 1NF, menghilangkan ketergantungan sebagian. Lalu menjadi bentuk normal kedua atau 2NF, kita menghilangkan ketergantungan transitif, menjadi bentuk normal ketiga atau 3NF, menghilangkan anomali-anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Lalu menjadi bentuk normal Boyce Code atau BCNF,
Lalu kita menghilangkan ketergantungan multi value, maka menjadi bentuk normal keempat atau 4NF. Lalu kita menghilangkan anomali-anomali yang tersisa, maka akan menjadi bentuk normal yang kelima. Sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.